أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita dapat bermuhajah berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim, dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, juga kita sebagai umat Islam mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi menjelang siang hari ini menjadikan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan turunnya barakah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Hambalan salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat, juga kita sebagai umat insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Atas nama pengurus DKM Masjid Jami Al-Baqirah, atas nama panitia PPHBI, atas nama pengurus RW 0506, atas nama pengurus RT yang ada di wilayah Rumah United, mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi kiranya membantu kegiatan ini sehingga insyaallah dapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhir kata kami mohon maaf atas segala kesalahan kehilafan, baik sambutan maupun jamuannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Di dalam kondisi ekonomi global yang tidak baik ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita semua menjadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tak lupa pula, marilah sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, staf keluarga, sahabat, semuanya. Tak lupa pula Bapak Ibu yang ada di sini. Tadi sudah banyak diberikan ulasan ya, bahwa memperingati kelahiran Nabi itu dengan segala kemeriahannya yang tujuannya untuk memuliakan Nabi, insya Allah itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan semangat ibadah kita, semangat kita untuk mengaji, ya, dan tetap ya, kita tingkatkan iman dakwah kita, insya Allah nanti akan sampai bertemu kita akan simakan berbagai kegiatan yang ada di wilayah baik di masjid maupun di lingkungan bersih di Lutek dan sekitar warga yang ada di Kelurahan Cikampek. Bapak Ibu yang sudah mengatakan boleh 3 menit ya, 3 menit saya tidak mau berbeda waktu dikatakan korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dan barangkali kalau ada isu-isu yang sifatnya nasional di daerah, barangkali kita bisa mengambil baik kemudian masa dan lainnya. Intinya pemerintah akan memfasilitasi semua kegiatan dan mohon dimanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan maupun fasilitas sosial lainnya. Dan kita dukung program pemerintah dengan kegiatan MBG.
kemudian kegiatan berantasan stunting yang ada di wilayah, mudah-mudahan tidak ada lagi warga masyarakat yang tidak sekolah, tidak ada warga masyarakat yang kekurangan gizi dan sebagainya. Mari kita maksimalkan, kita dukung, mudah-mudahan semua pemerintah pusat, pemerintah masyarakat. Itu barangkali kami sudah 3 menit. Dan sekali lagi mohon maaf, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ketua MUI Abang Midin bagaimana manfaatnya, betapa dahsyatnya orang yang bersolawat, apalagi orang yang merayakan Maulid yang di dalamnya itu full solawat. Tadi sampaikan bahwa Nabi Adam beratus-ratus tahun meminta ampunan kepada Allah, itu tidak kunjung diputuskan. Tapi begitu Nabi Adam bersolawat, maka seketika terhapus seluruh dosa-dosanya. Bahkan lebih dari itu, paman Nabi, ya kan? Paman Nabi yang tidak mau menerima Islam, tapi hanya karena beliau itu bergembira dengan lahirnya sang Nabi, maka Allah meringankan pada saat hari kelahirannya Nabi. Maka Allah ringankan dosanya. Orang yang kafir aja mendapatkan keringanan dosa, keringanan sisa dari apalagi kita umat beliau yang selalu mencintai, yang selalu bersolawat, bahkan para itu bergembira dengan lahirnya Nabi. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau pada dari Nabi. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi saya diperkenalkan sebagai Ketua NU Kota Bogor. Walaupun sebenarnya saya ini hanya level makom saya ini hanya santrinya Bangmu, hanya santrinya Kinarto, tapi kebetulan dapat amanah sebagai ketua di Kota Bogor. Mungkin Bapak Ibu sering ada pertanyaan, kenapa sih kok harus ada NU gitu kan? Untuk apa? Apa tidak cukup satu saja, Islam saja gitu kan? Kenapa kok harus ada NU, harus ada Muhammadiyah gitu kan? Nah ini sebenarnya jawabannya itu Allah sendiri sudah menjawab. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa kalau Allah mau, Allah itu cukup menjadikan kamu itu, kita ini satu kelompok saja. Tapi perbedaan ini adalah yang Allah sunahkan untuk kita semua gitu kan. Nah kemudian kalau kita mencari alasan netral harus ada NU segala. Kalau kita membuat pendekatan logika sederhana, kenapa? Karena kebaikan yang berjalan sendiri-sendiri akan kalah menghadapi kejahatan yang terorganisir, ya. Sehingga itu yang mendasari lahirnya perkumpulan kebangkitan Nahdlatul Ulama yang mana lahir pada tahun 1926 sebelum kemerdekaan Indonesia. Kenapa ada? Karena saat itu umat Islam menghadapi 2 tantangan. Yang pertama tantangan dari dalam negeri, di mana umat Islam saat itu sedang terjajah oleh Belanda yang tidak kunjung mendapatkan kemerdekaannya sebagaimana yang saat ini sedang dihadapi oleh saudara kita di Palestina. Yang kedua, ada tantangan global yang lebih berbahaya lagi, yaitu lahirnya, berdirinya kerajaan Saudi yang saat itu mencoba untuk melarang mazhab-mazhab yang 4 itu untuk disebarluaskan. Bahkan lebih dari itu, pada saat itu Raja Saud itu dengan alasan gerakan pemurnian keagamaan ingin membongkar makam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini yang dipandang oleh para pendiri itu adalah suatu tantangan yang berbahaya dan hanya bisa diatasi kalau para kiai bersatu, berkumpul bersama untuk menghadapi itu. Oleh karena pada saat itu kemudian
pendiri NU yaitu Hadrus Hasim Asy'ari membentuk sebuah komite yang bernama Komite Hijaz, yang tugasnya adalah menyampaikan langsung kepada Raja Saudi, menyampaikan dua permintaan. Yang pertama, baginda Raja, tolong biarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertumbuh pada Ahmad Mazhab itu berkembang di dunia. Yang kedua, baginda Raja, tolong jangan dibongkar, jangan dihilangkan makam Kanjeng Nabi. Alhamdulillah tuntutan dari para kiai Komite Hijaz itu kemudian dipenuhi oleh Raja Saudi, sehingga kita umat Islam saat ini bisa menikmati betapa saat ini kita bisa pergi berumroh, masih bisa melihat langsung makam baginda Nabi. Nah, itulah salah satu jasa besar dari Nahdlatul Ulama, bukan hanya untuk umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam di dunia. Bayangkan kalau saat itu Raja Saud itu kemudian membongkar makam Nabi, kita nggak tahu apa yang terjadi sekarang. Jangan-jangan jejak Islam itu sudah diselewengkan, sudah dihilangkan. Dan kemudian tadi tantangan dalam negeri, Indonesia sedang dijajah, umat Islam berjajah Belanda. Makanya di NU itu sampai ada filosofi bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, karena betapa pentingnya untuk memerdekakan bangsa pada saat itu dan saat ini. Nah, kemudian NU ini mengembang ajaran Islam yang memiliki karakter 3T. Apa itu? Yang pertama adalah tawasud, kemudian tasawuf, yang ketiga adalah tawazun, yaitu toleran, kemudian moderat, dan yang ketiga adalah seimbang atau tengah-tengah. Itulah paham keagamaan yang dikembangkan oleh NU, sehingga kita semua dengan paham yang moderat, Islam yang seimbang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, kemudian Islam yang toleran, kita bisa hidup bersampingan bersama umat lain dalam negara yang kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama sedang mengagungkan bulan yang mulia dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Harus dicatat itu hari kelahiran ini tidak hanya dimuliakan dan dirayakan di Masjid Al-Mughfirah ini, bahkan oleh semua manusia yang beriman kepada Allah itu dimuliakan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah menerima tobatnya dan Allah buka pintu ampunannya, Nabi Adam pun sudah memuliakan dengan salawat yang khusus dibaca oleh Nabi Adam, dengan tawasul yang khusus dibaca oleh Nabi Adam. Jadi kalau ibu bertanya siapa sih orang pertama yang memuliakan hari kelahiran Nabi, siapa sih orang pertama yang baca salawat itu, siapa sih orang pertama yang bertawasul itu tidak lagi dan tidak bukan dicontohkan oleh Bapak kita Abdul Bashar pertama, Nabi pertama, Bapak pertama, Nabi Adam alaihissalam. Di mana makanya aku coba tanya, di mana Nabi Adam alaihissalam? Ada yang tahu? Di WHD itu arti Nabi Adam alaihissalam itu di puncak Adam. Nabi Adam bersolawat kepada Rasulullah itu dibacanya di Adam sini di puncak Adam. Sholatnya bersunnah, sholat yang pertama dibaca berdoa itu bukan dia, karena itu orang Sunda itu bukan dia. Sholat pertama dibaca bukan dia, dia sholat. Ya Allah, dipakai Muhammadin bahwa berkali. Allahumma natawassalu ilahi Muhammadin bahwa berkali. Lantas berpindah dengan sholawat. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin, ilahi tawassalna bijahi Muhammadin, wa ifir biwasili sayyidina Muhammadin. Itulah sholawat pertama yang dibaca oleh Nabi Adam. Jadi orang pertama yang baca sholawat itu adalah Nabi Adam, orang yang bertawassul kepada Allah lewat wasilah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Adam. Tidak mungkin Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah, karena tobat Nabi Adam itu 300 tahun Allah abaikan. Tobat Nabi Adam tidak akan Allah tidak pedulikan. Tapi saat Nabi Adam
berselawat sampai senantiasa bertawassul kepada Nabi Muhammad, maka Allah buka pintu doanya, Allah menerima pengampunan. Sungguh pun doakan Nabi Adam bukan bisa disebutnya ikhtar al-Qadiyah, karena Nabi itu masuk di ayat Nabi doakan. Jadi Nabi Adam tidak melalui doakan, tapi bukan dosa itu namanya ikhtar al-Qadiyah. Karena minhaj dia Nabi, setiap Nabi hakikat Nabi, setiap Nabi tidak mungkin melakukan doakan, karena setiap Nabi itu Rasul mereka maksud hubungan. Kalaupun Nabi ada tidak di doakan, mereka disebut dengan ikhtar al-Qadiyah. Sebab al-Tauhid itu dengan sebutan ikhtar al-Qadiyah. Kalau kita melihat kita tidak namanya ikhtar al-Qadiyah, kalau kita melihat kita kufur di Tauhid menyebut dengan sebutan ikhtar al-Qadiyah, membuka kita itu alam menyebut dengan sebutan ikhtar al-Qadiyah, dan membuka umul-dolim. Ternyata kesalahan Nabi Adam bukan dosa, tapi ikhtar al-Qadiyah. Ada nama tujuan dengan makan dan memiliki mata sholat ini mengatakan dan Rasul tidak lain dan dibandingkan bukan bukan dimulai oleh Allah supaya bisa makan bukan di Rasul. Karena orang paham benar tahu benar karena diri kita di masing-masing seperti apa sholat bulan, seperti apa pikiran, seperti apa semua sedekah dan apa Rasul dan Allah antum tuntungan ada ini mustahil kamu diberi dalam negara. Maka dikatakan sholawat kami memberikan Rasul agar nanti kita kurang lebih tersampaikan dengan Nabi dengan pakai syafaat dari Rasul, dan kaki Rasul akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang mencintai Nabi untuk manusia pada sholawat dan takbir. Nah, jadi hakikat hati dalam melihatnya Rasul tidaklah lain dan tidak bukan, karena kami semuanya berharap nanti agar Rasulullah memberikan syafaat untuk kita. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal kali ini yang kita telah laksanakan dari pagi hari ini Allah berikan menjadi amal yang baik, dan Allah jadikan sebagai tanda cinta kepada Rasulullah agar nanti Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri istri solehah teh solosul ida nador tasarroka wa in amartaha atau aka wa in kita hafidot parjaha wa malaka. Hiji ciri istri solehah teh ibu upami diteudeuh ku carogena cenah ida nador tasarroka, di mana diteuteup ku carogena pameuteuna eta istri solehah mata bibungaheun. Maksud Bu? Benar namanya. Mudah-mudahan singkat cara amin. Jadi nonton Bu. Kalau sama bapak ya, Pak, lamun bapak netep bojo, kira-kira sok bibungaheun apa sok bibanguseun? Kita bahasa Bandung keluar. Hah? Jawab si kedua bapak rahasia. Pakai sosis ya Pak. Bibungaheun apa bibanguseun? Aya bibungaheun keur loba aduh. Oh, memang banyak. Laras. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu solehah sadar amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum.
ajmain. Alhamdulillah di pagi yang menjelang siang yang cerah ini kita semua menyambut kedatangan baginda Rasulullah dengan gegap gempita. Kita mengagungkan beliau dengan pembacaan marhaba, dengan pembacaan sholawat. Sungguh aneh bin ajaib, ada sosok cahaya yang mancur cahayanya sampai tidak terlihat mukanya. Itu cahaya ketika datang ke majlis Habib Ali kita, semua yang hadir kaum bapak-bapak dicium jedarnya oleh sosok begini, dicium semua. Jadi orang Nasrani kaget, siapa ini yang datang sosok cahaya dan mencium semua kening orang yang hadir di tempat itu. Akhirnya dia penasaran, turun dari rumah 2 tingkatnya, terus ke bawah sampailah ke majlisnya Habib Ali, masuk ke majlis Habib Ali, dan beliau menyaksikan dari dekat sosok cahaya yang sedang mencium kening semua jamaah yang hadir. Subhanallah, sampai terkagum-kagum karena cahayanya begitu memancar sampai dia tidak bisa melihat bagaimana bentuk mukanya yang indah itu. Lalu dia mendekati Habib Ali. Setelah mendekati Habib Ali, terlihat dengan mata dia sendiri itu cahaya mencium kening Habib Ali sambil merangkul Habib Ali. Seketika orang Nasrani itu pingsan. Masya Allah, pingsan. Beres acara dos durang, yang orang Nasrani pingsan ya dibuka ke Habib. Kok berenang? Kok bangun kok? Bukan ada sih kok. Ayah naon kok, ayah naon? Tika pingsan gitu. Aku pakai hadirkan dia. Kata si ikonya dia langsung, Habib, tadi Habib ningali cahaya begitu mancur, cahaya begitu menghiraukan mata, menciumi semua kening yang hadir di tempat ini dan memeluk Habib. Masya Allah, siapa itu Habib yang datang? Siapa itu Habib yang hadir? Maka seketika Habib menangis dan memeluk orang Nasrani ini. Oh, yang hadir itu adalah encik saya, yang hadir itu adalah Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad. Maka seketika orang Nasrani itu terenyuh hatinya sampai seperti ini kecintaan Nabi kepada umatnya. Dan orang Nasrani ini menyatakan depan Habib Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya hebat, dahsyat. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu meyakini Rasulullah hadir ke tempat ini hadir? Yakin. Kalah saja diciumkan. Kira-kira ada yang melihat nggak? Ada yang lihat dari cahaya Rasulullah? Kenapa kita bisa lihat? Karena mata ini ditutupi oleh dosa-dosa, mata ini ditutupi oleh maksiat-maksiat, mata ini ditutupi oleh kecintaan kita kepada dunia. Betul? Makanya mata ini tidak bisa kasar melihat nur baginda Rasul yang mulia. Mudah-mudahan mata yang penuh dosa ini, mata yang penuh dengan maksiat ini, nanti di akhirat bisa menatap wajah Rasulullah yang mulia. Amin. Hoyong ibu hoyong. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan berkah maulid ini Rasul nanti mengenali kita. Rasul nanti menyapa kita. Insya Allah khusus untuk orang yang mengagungkan Rasul dalam peringatan maulid nanti di akhirat akan dipanggil oleh Rasulullah semuanya untuk mengikuti beliau masuk ke surga di belakang dan di bawah benderanya baginda Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo ibu ke surga. Semuanya
Kalau bikin kopi tidak usah pakai gula, tinggal bikin kopinya diseduh pakai air susu kan juga manis. Subhanallah, hebat. Untuk siapa itu Pak? Ada tuh ribadiyah sholihin malah ainun ro'ah wala udunun sami'ah wala khotor ala qawli bal basar. Aku sediakan kata Allah untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan dalam hati. Maka keindahan surgaku tidak bisa dibayangkan sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan kekasih kita, bertemu dengan baginda Rasul di surganya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Saking cintanya baginda Rasul kepada umatnya, ketika beliau akan wafat, apa yang katakan beliau? Ummati, ummati, ummati. Sebelum ummati, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk memanggil dan mengambil ruhmu ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau izinkan, subhan. Bulan malaikat Jibril datang ke orang itu, api dongkapkan direk nyambut nyawa anjen di bidiak itu, ayo jawabnya. Muah, ulah kabar. Baginda Rasul jawabannya, hei malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril? Malaikat Jibril ada di atas langit. Dia tidak kuat melihat Anda ketika kesakitan, sampai malaikat Jibril pun tidak mau turun ke bawah. Katakan kepada Jibril, turun, saya ingin bicara. Akhirnya Jibril turun. Ketika turun, hei Jibril, aku akan dijemput oleh Jibril untuk bertemu dengan Tuhanku. Aku dijemput oleh Jibril untuk bertemu dengan Robku. Aku mau tanya kepadamu supaya tenang hati ini. Apa jaminan untukku, hei Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ana malaikat kota sopapat. Sesungguhnya malaikat sudah berjajar. Malaikat sudah berjajar menanti Anda. Terus apa? Bidadari surga sudah berhias diri untuk menjemput kedatangan Anda, untuk apa? Menyambut kedatangan Anda. Dan surga pun sudah dihias ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat Jibril, belum tenang hatiku kalau seandainya jaminan hanya untukku saja. Saya mau tanya, naon jaminanana kanggo umat kaula? Masya Allah. Kira-kira ada pemimpin seperti itu? Ada pemimpin seperti itu? Insya Allah mudah-mudahan wali kota Bogor masih gitu, amin. Camat Bogor masih gitu, amin. Pak Lurah Bogor masih gitu, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata Rasulullah, apa jaminan untuk umatku ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ada jaminan untuk umatmu ya Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga umat-umat dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Isa sebelum umatmu masuk ke surga duluan. Alhamdulillah. Hebat. Kita lahir belakangan, kita ada di dunia belakangan, kita iman kepada Allah belakangan, kita melaksanakan syariat Islam belakangan. Tapi bila masuk surga, kita didahulukan oleh Allah karena keistimewaan dan keagungan baginda Rasulullah. Masya hebat. Untuk kita di rumah Rasul, untuk mau tanya aku untuk kade untuk kecopetan. Kalau bapak usaha berangkat ke Jakarta dapat untung 100.000, di jalan bolong nih kantong kita, uangnya habis, untung apa buntung? Untung apa buntung? Ada umat yang buntung, ada. Mana umat yang buntung? Dia dari umat Rasul untung, tetapi ketika kumandang adzan disuarakan oleh adzan muazzin, dia tidak mau berangkat
untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka jadi umatnya bukan umatnya untuk tapi pun. Satu. Dua, ketika malam Sabtu, malam Minggu pengajian diadakan di masjid ini, dong we tonggoy ngaji nonton Persib ayah itu bukan umat Islam yang utuh, tapi umat Islam yang butuh. Ibu-ibu pengajian hari apa, Bu? Hari Sabtu. Penuhnya kayak begini ya, Bu? Kemana tuh? Ya Allah, orang yang melaksanakan pengajian Allah beri 4 perkara. Yang pertama waidul ahbar, yang kedua jannatul mu'ajjalah, yang ketiga nikmatul kubro, yang keempat barakatun nasimah. Masya Allah. Yang pertama waidul ahbar, orang yang suka mengaji, yang melaksanakan tolak ilmu setiap seminggu sekali, Allah akan berikan nur yang paling hebat setelah iman Islam masuk dalam hatinya untuk dia giat dalam beribadah dan mendapatkan ilmu dalam ibadahnya. Amin. Hebat. Yang kedua, orang yang rajin tolak ilmu, Allah akan berikan jannatul mu'ajjalah, surga dunia. Apa, Bu? Ayo orang masuk surga dunia. Ternyata apanya? Nah, itu surga dunia orang mah buruk di juru, berok di patok, malaya di tengah imah, si jabri di bibir, si jabrong di kolong, reak keton, ramai ada macam-macam. Dua minggu ke masyarakat apa? Bener ya? Yang kita bayangkan surga dunia itu adalah apa? Rumah mewah bertingkat, betul. Mobil mewah, betul. Itu yang kita bayangkan dalam surga dunia. Padahal kata Rasul bukan itu surga dunia. Apa surga dunia? Ya ma'asyiral muslimin, idza marartum biyadil jannah, para tahu, hei golongan sahabatku, ketika kau melintasi taman surga, maka kau mampirlah ke taman surga itu. Sahabat sampai kaget, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, di mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Saya tidak pernah melihat ya Rasulullah. Mana taman surga? Dijawab oleh Rasulullah, taman surga adalah majlisul halal wal haram, kaifa an tusalliya wa kaifa an tasuma wa kaifa an tuzakka wa kaifa an tuhajja. Yang dimaksudkan surga dunia adalah apa, Bu? Tempat majlis yang menceritakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini subhat, ini makruh, ini mubah, ini semua yang diceritakan. Bagaimana Anda puasa, bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda zakat. Ibu maaf, ibu kalau sholat nih setiap hari di rumahnya, Bu. Kalau sholat ibu pakai mukena kayak pakai jilbab, kelihatan apa namanya? Kelihatannya ini dagunya, sholatnya tidak sah. Wah, Bu, kalau saya perempuan itu harus tertutup. Ya, makanya beli mukena sari, jangan mukena gelombang cinta. Ada mukena gelombang cinta. Aku baik. Ya, mukenanya sari, Ibu. Ya, bukan. Ibu mau komika tinggal di depan batal sholatan. Bagi dia orang. Layak timul wajib lebih wajib. Tidak akan sempurna menutupi auratnya kalau tidak dilewatkan dari batas kewajibannya. Maka ini dagu harus ditutup di tulang geraham sampai ke dagu ini. Kalau nggak punya mukena seperti itu, berarti pakai masker ya. Cuma maskernya jangan tutup itu sampai sini. Bu, punten, ibu mau kena luhur anak apa langsung ke anak? Luhur anaknya. Bayana upami ngomong kena luhur anak, dia lebetna kadah ngangol lebetan. Hari imam panalon ti masih ditani no anu kumpul, anak pangsolatan bukan kena porosot. Di lorong wah. Betul. Ketika tidak pakai apa-apa, tulus ruku. Sedangkan hari mukena sabelahana begitu
ruku kagak boy katingan ditihana walaupun tidak ada yang melihat batal sholatnya. Tadi hukum ini orang katanya dia sendiri malas. Terus ibu-ibu kalau sholat mukanya sudah kependekan sampai ketika sujud kelihatan tuh apa jari kakinya, batal sholatnya. Upami rumah harus bukan anak senti, upami sholat nganggo kos terkadang kos kaki keresekan halus kosnya berlututnya. Hadirin rahimahullah, para Ustaz 11 ya tadi oke senang sahur nanti las jam 11 senang tos kokobok ibu. Alhamdulillah Ustaz 11. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu sekalian, amin. Mudah-mudahan kita tambah kecintaan kepada Rasulullah, amin. Ya, Rasulullah datang ke tempat ini beserta para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mikhail, semua untuk memintakan ampunan dosa kepada kita semua, untuk diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Naik sado ke sudah bumi. Darana abruk-abrukan. Pidato simpuri malam nami sabab pertuangan pos gugur bukan. Sami saja dulu kami hatur dengan kedihabutan asyik akhiran anak buruk masuk wadah makanan wadah hukum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimu ya hakim, ya alimu ya hakim. Allahumma ftah lana bi fudhil arifin, Allahumma ftah lana bi fudhil arifin, Allahumma ftah lana bi fudhil arifin, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rabbika zalika fadlan bihi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hajat kita, doa kita, kebutuhan kita, urusan kehidupan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dosa-dosa kita ada dalam maghfirah atau ampunan Allah Taala. Di saat kita meninggal, keluar dari alam dunia, meninggalnya dengan husnul, itu yang paling mahal. Husnul kebutuhan apapun, urusan utang piutang biar dibeli siapa Allah membereskan segala macam kariuhan budak-budak rumah tangga insya Allah sadara bakal dibereskan Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah billahi wa tamami kulli syai' wa ma'mul ala nabi anna wa yaj'alna wa yakum minal muttaqin wal mukhlisin wal faizin was sa'idin wal marzuqin fi khairin wa rizqin wa afiyah wa yu'ajjil bil ijabah bi jahi sayyid sadat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا جاهلا إلا علمته بحق سيدنا ومولانا محمد بحق سيدنا ومولانا محمد إلا أجبناه إلا وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.